Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Agatha Putrisa, NIM 68 2019 047 dari kelas Pancasila E. Topik kita kali ini bertema Jiwa Muda, Jiwa Pancasila. Adapun topik pembahasannya adalah apa saja pelanggaran sila-sila dalam Pancasila yang dilakukan oleh kaum milenial dan bagaimana cara menumbuhkan jiwa Pancasila dalam diri kaum milenial. Namun sebelum ke topik pembahasan, apa sih Pancasila itu? Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang kita masuk ke contoh pelanggaran sila-sila dalam Pancasila yang dilakukan oleh kaum milenial. Contoh pelanggaran pada sila pertama, tidak ada sikap toleransi kepada sesama. Seperti yang sudah tersirat pada sila pertama, jika Indonesia sendiri memiliki berbagai macam agama, salah satu contoh penyimpangannya adalah tidak ada sikap toleransi kepada agama lainnya. Sikap ini biasanya didasari karena keegoisan. Dan yang kedua, gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Tindakan kedua ini yang menyimpang dari sila pertama adalah gerakan kelompok radikal yang mengatasnamakan kegiatan penyimpangan mereka atas nama agama tertentu, seperti misalnya terorisme yang seringkali mengatasnamakan agama tertentu. Dan yang ketiga, perusakan tempat ibadah. Yang ketiga ini adalah perusakan tempat ibadah agama lainnya hanya karena merasa terganggu atau karena konflik dan permasalahan lainnya. Dan yang keempat, fanatisme yang sifatnya anarki. Tidak hanya itu saja, namun sikap fanatisme pada agama yang sifatnya bisa anarki dan merugikan orang lain, maka masuk ke dalam pelanggaran Pancasila. Selanjutnya, contoh pelanggaran sila kedua. Yang pertama, mempekerjakan anak di bawah umur. Jenis penyimpangan sila kedua adalah mempekerjakan anak di bawah umur. Anak di bawah umur tidak pantas untuk bekerja, karena kewajiban mereka adalah sekolah, terutama jika mempekerjakan anak di bawah umur dengan tidak wajar. Dan yang kedua, ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Terkadang ada beberapa kasus dalam ekonomi yang akan merugikan orang-orang yang tidak mampu dan malah menguntungkan bagi kalangan kaum atas. Dan yang ketiga, bully. Bully dianggap sebagai pelanggaran sila kedua karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, di mana seorang individu diperlakukan secara tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Selanjutnya, contoh pelanggaran sila ketiga. Yang pertama, rasis. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya. Semua suku tertentu saja memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. Membandingkan dan menganggap suku lain remeh tentu saja merupakan salah satu pelanggaran dari sila ini, karena semuanya memang diciptakan berbeda untuk saling melengkapi. Dan yang kedua, perang antar suku. Seperti yang dilihat, makna dari sila ini adalah mempersatukan Indonesia. Jika terjadi perang suku tertentu saja, Indonesia akan terpecah dan mungkin tidak menjadi utuh, sehingga ini bisa menjadi salah satu pelanggaran Pancasila. Dan yang ketiga, menjadi provokator etnis atau suku tertentu. Yang ketiga adalah ketika ada seseorang yang menjadi seorang provokator dari suku atau etnis tertentu yang bisa memicu adanya perang antar suku atau konflik panas. Selanjutnya, contoh pelanggaran sila keempat. Yang pertama, ketidakadilan bagi masyarakat. Sila keempat mengungkapkan akan lebih mementingkan masyarakat daripada pemerintah itu sendiri. Namun nyatanya masih banyak penyimpangan dan kekeliruan dalam hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Dan yang kedua, melarang orang berpendapat. Contohnya, penyimpangan dari sila keempat ini adalah melarang orang yang untuk berpendapat atau bahkan memboikotnya. Hal ini jelas berbeda dan bertentangan dari sila keempat. Dan yang ketiga, melarang orang menduduki jabatan tertentu karena suku, ras, agama, dan lain-lain.
Poin ketiga ini sangat nyata sedang terjadi di Indonesia. Sangat disayangkan jika Indonesia ini memiliki beragam suku, namun masyarakatnya masih banyak yang belum bisa berkembang dengan baik. Contohnya saja, adanya larangan seseorang yang beragama dan suku minoritas yang dilarang menduduki suatu jabatannya. Selanjutnya, contoh pelanggaran yang terakhir yaitu sila kelima. Yang pertama, ketimpangan dalam pendidikan. Banyak anak usia sekolah harus putus sekolah karena biaya, mereka harus bekerja, dan banyak yang menjadi anak jalanan. Dan yang kedua, perlakuan tidak adil karena kondisi tertentu. Perlakuan yang tidak adil kepada masyarakat mungkin karena perbedaan yang ada di Indonesia. Bagaimana cara menumbuhkan jiwa Pancasila dalam diri kaum milenial? Yang pertama, melalui lembaga pendidikan, baik itu secara formal maupun non-formal. Setiap pelajar diberikan pendidikan karakter mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi, di mana guru memiliki peran aktif dalam memberi bimbingan dan perubahan karakter yang lebih baik. Pendidikan merupakan cara yang paling efektif karena pendidikan tidak hanya mencetak generasi yang cerdas, terampil, namun juga mencetak generasi yang dapat mempertahankan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menghapus dan memblokir segala situs-situs yang berdampak buruk terhadap generasi milenial. Tentunya hal ini juga memerlukan dukungan dari pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian memperbanyak situs-situs web dan video mengenai pendidikan. Dengan adanya tindakan tersebut, maka akan menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila melalui media sosial. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan karena generasi milenial merupakan generasi yang sangat dekat sekali dengan teknologi, sehingga semuanya memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing dan mendidik pemuda-pemudi Indonesia untuk menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, melalui diskusi ataupun kajian ilmiah guna mengembangkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara mengadakan suatu perkumpulan atau sosialisasi mengenai bagaimana cara menggunakan teknologi dengan benar tanpa mencari berbagai macam hal-hal negatif ataupun yang tidak bermanfaat. Yang keempat, melalui keluarga. Keluarga mampu mendidik anak dalam bersikap maupun bertutur kata dengan baik, dan mampu mengawasi anak dari berbagai aspek negatif, terutama dalam media sosial. Pada saat ini, anak usia 7 tahun sudah tidak asing lagi dalam bermain media sosial. Bahkan di bawah 7 tahun pun mampu mencari berbagai jenis video-video yang ada di YouTube. Sehingga orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarganya. Yang kelima, menggunakan produk-produk dalam negeri. Produk-produk yang dibuat oleh anak negeri saat ini tidak kalah dengan produk-produk buatan luar negeri. Bahkan kualitas dari produk-produk dalam negeri bisa lebih bagus daripada produk luar negeri. Generasi muda bisa menjadi sasaran yang tepat dalam kampanye menggunakan produk-produk dalam negeri. Jika produk dalam negeri yang dipasarkan sangat bagus kualitasnya, para generasi muda bisa akan berpikir untuk membeli barang buatan luar negeri yang sudah pasti mahal. Menerapkan metode belajar melalui konten video yang menarik dalam kreatif. Yang keenam, menerapkan metode belajar melalui konten video yang menarik dan kreatif, supaya generasi milenial tidak jenuh seperti membaca buku. Jadi kesimpulannya di sini dari pembahasan di atas bahwa ideologi Pancasila harus menjadi dasar pemikiran kita dan juga kaum milenial dalam bertindak atau melakukan suatu hal, termasuk dalam menggunakan sosial media, agar tidak menimbulkan sara hoax, pro dan kontra, antar sesama, antar suku,
antar bangsa, antar budaya, supaya tidak terjadi perpecahan kerukunan. Sekian video dari saya, terima kasih.